Jadi dari channel ini sudah cukup jelas kepada kepolisian, khususnya Poltabes Semarang atau Polda, untuk mencari seorang Nurkolis. Ini bukan delik aduan, jadi Nurkolis bisa ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Cerdas, Jujur, Jernih, dan Pemberani. Kali ini saya akan membahas yang sempat viral di TikTok, ya, 6 Maret 2022, di mana ada pernikahan beda agama, dan di situ ada beberapa nama disebut. Salah satunya orang yang mengatakan namanya Nurkolis, seorang konselor, dia mengatakan benar dia ada di peristiwa pernikahan itu. Nah, ini saya luruskan dulu. Pertama, saya ingin sampaikan peristiwa itu mungkin benar adanya. Kalau peristiwa itu benar adanya, ternyata dia tidak sesuai dengan aturan hukum positif, yaitu gampang sebagai ahli pidana. Ada nggak di dalam peristiwa itu ditunjukkan buku nikah, baik oleh pasangan maupun Nurkolis maupun yang menikahkan. Kemudian yang kedua, kalau benar itu dicatatkan di gereja Santo Ignatius Kerapia, pertanyaannya ada nggak akte pernikahan yang dicatatkan? Ya, kenapa? Karena kalau kita mendasarkan pada pernyataan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Sa'di, dia mengatakan bahwa perkawinan itu tidak tercatat di KUA. Itu hasil konfirmasi kepada Kepala Kemenak Kantor Wilayah Jawa Tengah Semarang. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Zainud Tauhid Sa'di itu benar, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu jelas disebut di pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Nah, kalau tadi ada disebutkan oleh Saudara Nurkolis bahwa perkawinan itu dilakukan di salah satu hotel di Kota Semarang, kemudian pemberkatan dilakukan di gereja Santo Ignatius Kerapia, maka pertanyaannya bukti tertulisnya mana? Kalau itu ternyata tidak terjadi, karena sebagaimana yang dipersyaratkan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang, otomatis berdasarkan pasal 2 ayat 1 itu dinyatakan tidak mungkin dan pasti ditolak. Kemudian terhadap pasal tersebut 2014 pernah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dan hasilnya sama, ditolak. Artinya itu sampai sekarang masih berlaku. Jadi nggak boleh siapapun menikahkan pasangan yang beda agama. Kemudian kalau kita lihat fatwa MUI, ya, Munas keempat nomor 8 Romawi garing MUI garing 8 2005 disebutkan, 1. Perkawinan beda agama haram dan tidak sah. Jadi dari penjelasan ini, jadi dari akun hukum ini jelas itu tidak mungkin terjadi. Oleh karenanya ini aspek hukumnya. Kalau itu tidak terjadi, sementara Nurkolis mengatakan dia pernah menikahkan 30 pasangan termasuk yang hari ini dia hadir di situ, jelas dia melanggar pasal 14 Undang-Undang 1 tahun 46 tentang menyebar hoax. Dia juga dikenakan pasal 156A KUHP. Apa itu? Tentang penistaan agama. Karena tidak boleh, tetapi dia tetap menjalankan. Di sisi lain, kalau itu sudah viral, karena mulai pertamanya itu di akun TikTok, ya, di akun TikTok. Nah, tentu di situ juga terpenuhi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 19 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi dari channel ini sudah cukup jelas kepada kepolisian, khususnya Poltabes Semarang atau Polda, untuk mencari seorang Nurkolis. Ini bukan delik aduan, jadi Nurkolis bisa ditangkap karena perkawinan itu tidak sah. Dan kalau tidak sah, ternyata itu dijalankan, berarti dia sengaja menabrak undang-undang. Dan kalau tidak terjadi, tetapi kemudian diviralkan dan diakui, jelas dia menyebar hoax
melanggar pasal 14 maupun 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Demikian penjelasan dari channel Cerdas, Jujur, Jernih, dan Pemberani. Jadilah orang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.